Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Kalian mencari kematian. Wakil Jenderal Iblis berambut putih meraung tajam, melonjak ke arah tubuh Tanyun, melonjak dengan energi hitam seperti gelombang, bergoyang ke kiri seperti kilat di langit, menghindari cakar Kunpeng, lalu mencodongkan tubuh ke atas. 5 kuku kaki raksasa yang tajam dengan aliran darah menusuk ke dada Kunpeng. Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang kehilangan tangan kanannya terbalik di udara. Tubuhnya setinggi 5.000 kaki terbang, membuka taringnya dan menggigit leher panjang Kunpeng. Segera, taring menembus leher dan darah tumpah ke dalam kekosongan di sepanjang taring. Mata Jinglu penuh keputusasaan. Dia mengepakkan sayapnya dan membawa Wakil Jenderal berambut putih ke udara. Sepasang cakar raksasa menembus dada Wakil Jenderal berambut putih. Jinglu mencoba melepaskan diri. Namun, Wakil Jenderal berambut putih itu menggigit lehernya yang berdarah, seolah-olah dia tidak akan pernah menyerah sampai mematahkan leher Kunpeng. Darah panas milik Jinglu tumpah di tanah yang dipenuhi mayat, dan juga membasahi wajah Tanyun yang tertanam di tanah dan terluka parah. Tanyun pusing dan membuka matanya ketika dia menemukan Jinglu di langit. Dia menahan rasa sakit karena kehilangan lengan kiri dan meraung, "Xiaolu, tunggu aku. Kakak ada di sini untuk menyelamatkan dirimu. Binatang berbulu putih, aku harus menghabisimu." Pada saat ini, Tanyun melupakan rasa sakit dan segalanya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah untuk menyelamatkan Jinglu dan menghabisi Wakil Jenderal Iblis berambut putih. Dengan pedang di tangan kanannya, Tanyun melompat dari tanah dan berkata, "Xiaolu, buka mulutmu dan telan bunga haus darah. Cakarmu terus mengaitkan tulang rusuknya, jangan lepaskan." Transmisi suara selesai, dan Tanyun sudah melayang di udara di belakang kedua binatang itu. Dengan lambaian tangan kanannya memegang pedang, bunga haus darah di tangannya menyapu kehampaan dengan kecepatan tinggi dan terbang ke mulut Jinglu. "Xiaolu, cepatlah kunyah." Pengingat Tanyun terdengar. Jinglu segera mengunyahnya dan menelan ke perutnya. Segera, dia merasa bahwa darah di tubuhnya benar-benar mendidih. Kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya. Sepasang cakar raksasa yang dimasukkan ke dada Wakil Iblis berambut putih mengepal tulang rusuknya yang besar dengan erat. Jinglu tiba-tiba mengainkan lehernya yang besar, mencoba melepaskan gigitan Wakil Jenderal Iblis berambut putih, tetapi dia tidak bisa. Tanyun memegang pedang Tianjun setinggi 800.000 kaki. Dia tidak berani menggunakan teknik pedang 72 arah. Dia takut akan melukai Jinglu. Jadi dia menikam Wakil Jenderal berambut putih di bagian belakang leher dengan ganas. Dalam darah yang memancar, pedang Tianjun menembus bagian belakang leher dari Wakil Jenderal Iblis berambut putih. Ujung pedang yang tajam menekan ke tulang belakang, membuat seluruh pedang menembus ke bagian belakang Wakil Iblis berambut putih. Wakil Jenderal Iblis berambut putih itu penuh dengan darah, akhirnya melepaskan leher Kunpeng. Pada saat ini, ada puluhan lubang darah di leher Jinglu. Meskipun dia telah terluka parah, pupil matanya yang besar dengan air mata masih penuh tekad. Dia mengingat kata-kata Tanyun, dan cakarnya dengan kuat menggenggam dada dan tulang rusuk Wakil Jenderal Iblis berambut putih, dan tidak melepaskannya. "Kunpeng, sialan, lepaskan aku." Wakil Jenderal Iblis berambut putih meraung dengan tubuh 5.000 kaki. Tiba-tiba dia berputar di udara, mengangkat lengan kirinya yang setinggi ribuan kaki, dan mengelesatkannya ke arah dada Tanyun. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Tanyun tidak bisa menghindar tepat waktu. Selain itu, Tanyun tidak pernah berpikir untuk menghindar. Dia sudah memutuskan, tidak peduli apa, dia akan menghancurkan Wakil Jenderal berambut putih dan menyelamatkan Jinglu. Tanyun mengedipkan cincin di jarinya, dan pedang tinggi tingkat 6 atribut angin dan guntur muncul menebas ke arah lengan besar Wakil Jenderal Iblis. Pedang yang tingginya beberapa ratus kaki menjadi pecah. Dengan suara keras yang tumpul, lengan besar dengan darah tergambar di dada Tanyun. Tanyun menyemburkan darah. Tubuhnya yang seperti gunung terpental jauh sebelum dia menghentikan tubuhnya.
Pada saat ini, dada Tanyun terkoyak, memperlihatkan tulang-tulangnya. Tanyun bisa merasakan bahwa saat dia memasukkan pedang Tianjun ke bagian belakang Wakil Jenderal Iblis berambut putih, kekuatannya berkurang secara signifikan. Kalau tidak, lengan yang ditarik tadi sudah cukup untuk menghancurkan tulang rusuknya menjadi berkeping-keping. Dengan mata merah, seperti binatang raksasa, Tanyun bergegas menuju Wakil Jenderal Iblis berambut putih seperti kilat. Manusia sialan, pergilah ke neraka. Wakil Jenderal Iblis berambut putih membiarkan Jinglu meraih tulang rusuknya dengan cakarnya, dan dia sekali lagi melemparkan lengan besarnya ke arah Tanyun. Tanyun, hati-hati. Pada saat ini, suara Xuan Yuanru terdengar di benak Tanyun. Xuan Yuanru berdiri di atas tumpukan mayat seperti gunung. Dia menatap Tanyun, matanya yang indah dipenuhi air mata. Rower, kamu jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tanyun yang dalam hiruk pikuk meraung tubuhnya tiba-tiba terbalik di udara, dan dia mengaitkan kaki kanannya yang panjangnya 600 kaki dan menabrak lengan raksasa yang tersapu. Tanyun bersiul panjang, mengguncang langit. Kaki kanannya menabrak lengan besar yang ditarik secara horizontal. Dengan suara keras, Tanyun tidak bisa tidak mengeluarkan suara kesakitan. Kulit kaki kanannya pecah, darah berceceran, dan tulangnya patah. Kaki patah Tanyun jatuh ke dalam kehampaan dengan darah. Tanyun yang kehilangan lengan kiri dan kaki kanannya terpental sangat jauh. Wakil Jenderal Iblis berambut putih membuat suara serak dan menyakitkan yang membuat kulit kepala mati rasa. Lengan kirinya juga meledak. Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang kehilangan lengan kiri dan tangan kanannya tidak tahan dengan kekuatan kaki Tanyun, dan tubuhnya setinggi 5.000 kaki berguling dari langit dan meledak. Ketika Wakil Jenderal Iblis berambut putih menghentikan sosoknya, dia menatap Jinglu yang cakarnya masih menggenggam tulang rusuknya dan meraung dengan mata pecah-pecah. Jika bukan karena bebanmu yang tergantung padaku, ras manusia yang tercela itu bagaimana dia bisa menyakitiku? Sekarang, aku akan menggigitmu sampai mati. Wakil Jenderal Iblis berambut putih tidak memiliki tangan saat ini, jadi dia hanya bisa membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit leher Jinglu. Mata Jinglu menunjukkan keputusasaan dan berteriak dengan sekuat tenaga, "Kakak, selamatkan aku!" Saat berikutnya, suara Tanyun yang lemah dengan tegas terdengar dari benak Jinglu. "Jangan takut, kakak ada di sini." Tiba-tiba, Tanyun yang melakukan langkah Dewa Hongmeng muncul di atas kepala Jinglu, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih gagang pedang Tianjun yang dimasukkan ke bagian belakang Wakil Jenderal Iblis berambut putih. Tanyun tiba-tiba mengeluarkan pedang Tianjun yang panjangnya 800 kaki, menarik busur dari kekosongan seperti kilat. Adegan tiba-tiba ini membuat Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang terluka parah lengah. Dia membuka mulutnya dan menggigit pedang Tianjun. Taring dari Wakil Jenderal Iblis berambut putih itu keras, tetapi pedang Tianjun di mulutnya adalah senjata surgawi. Kita harus tahu bahwa di atas artefak tingkat 12 itu adalah artefak yang manusia, dan di atas artefak manusia adalah artefak surgawi. Konsekuensi dari mengambil gigitan ini bisa dibayangkan. Dalam sekejap, taring Wakil Jenderal Iblis berambut putih 90% hancur. Binatang buas berambut putih sialan. Kamu kehilangan tanganmu, kehilangan taringmu. Aku akan melihat bagaimana kamu mati. Setelah Tanyun mencibir, dia melambaikan tangan kanannya. Cincin di antara jari-jarinya berkedip. Pagoda Ling Xiao terbang keluar dan melayang di langit. "Xiaolu, cepat dan masuki penyembuhan," Tanyun berkata dengan tergesa-gesa. "Kakak, kamu hati-hati." Ketika suara lemah Jinglu terdengar, cakarnya melepaskan Wakil Jenderal Iblis berambut putih. Dia menjadi sekelompok cahaya emas dan masuk ke pagoda Ling Xiao. Begitu Tanyun memikirkannya, pagoda Ling Xiao tiba-tiba menyusut dan masuk ke telinga kanan Tanyun. "Saatnya kita menyelesaikan urusan kita." Tanyun yang kehilangan kaki kanan dan lengan kirinya memegang pedang Tianjun dan menggertakkan giginya. Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang kehilangan tangan dan taringnya, bagaimana mungkin dia masih memiliki keberanian untuk melawan Tanyun? Ia terbang menuju langit timur dengan putus asa dan berteriak dengan suara serak, "Ayah, selamatkan aku, seseorang akan menghabisiku." Pada saat yang sama, di langit timur, Jenderal Iblis berambut merah yang mengalahkan Jenderal Besar Mu Pingcuan menyeringai. "Mu Pingcuan,
kamu akan segera mati hari ini. Pada saat ini, Mu Ping Chuan yang menggunakan teknik pemurnian tubuh setinggi 1000 kaki, benar-benar tanpa kulit, dengan goresan yang terlihat jauh di dalam tulang. Meskipun Jenderal Iblis berambut merah itu juga terluka, namun lukanya jauh lebih ringan daripada Mu Ping Chuan. Jika kamu ingin menghabisi jenderal besar ini, kamu sedang bermimpi. Mu Ping Chuan memegang pedang raksasa dan tampak tegas. Ketika dia hendak menyerang jenderal besar berambut merah, teriakan minta tolong dari wakil jenderal berambut putih itu bisa terdengar samar-samar. Itu suara anakku. Iblis berambut merah itu mengguncang tubuhnya setinggi 6000 kaki. Dia buru-buru melepaskan kesadaran iblisnya. Pada saat ini, jenderal besar Mu Ping Chuan juga melepaskan kesadarannya dan menyelimuti langit barat dengan kecepatan tinggi. Pada saat berikutnya, ada satu iblis sedang dikejar oleh Tan Yun yang mengerikan. Tunggu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jenderal Iblis berambut merah itu patah hati ketika dia melihat penampilan tragis putranya, dan pupil matanya yang besar mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Kamu ranah semi suci tingkat 4, ras manusia sialan. Aku akan mencabik-cabik dirimu. Iblis berambut merah itu terbang menuju langit barat dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, teriakan cemas Tan Yun datang dari langit barat. Jenderalmu, lakukan segala yang mungkin untuk menahannya. Tanpa perlu Tan Yun berbicara, Mu Ping Chuan mengeluarkan kekuatan Kaisar Suci, memegang pedang, kecepatannya meningkat tajam, dan dia mengejar Jenderal Iblis berambut merah. Mu Ping Chuan adalah keponakan Raja Dewa Mu Feng. Dia telah mendengar dari Raja Dewa Mu Feng lebih dari sekali bahwa pamannya sangat menyayangi Tan Yun, dan Tan Yun adalah dermawan pamannya. Selain itu, Tan Yun juga merupakan murid Ling Xia Tianzun di dalam hati Mu Ping Chuan. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan Tan Yun mengalami kecelakaan. Dengan cara ini, Jenderal Iblis berambut merah dan Jenderal Mu Ping Chuan dari langit berwarna magma menuju Tan Yun dan wakil Jenderal Iblis berambut putih. Ketika Jenderal Iblis berambut merah itu berjarak kurang dari 1 juta mil dari putranya, dia tiba-tiba mengeluarkan suara panik. Manusia, katakan sesuatu, jangan sakiti putraku. Tan Yun yang memegang pedang telah menyusul wakil Jenderal Iblis berambut putih, dan sebuah pedang menembus dada wakil Jenderal Iblis berambut putih. Tan Yun melihat Jenderal Iblis berambut merah yang terbang di langit, lalu dia berteriak, "Aku akan menghabisi putramu." Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan pedang dan menebas ke arah wakil Iblis berambut putih. "Ayah, selamatkan aku." Sebelum suara bantuan yang lemah dari wakil jenderal berambut putih itu selesai, Tan Yun menebas kepalanya dengan pedang. Tan Yun menendang kepalanya, dan jiwa iblisnya benar-benar musnah. Iblis berambut merah itu menangis. "Kamu manusia, iblis ini akan menghabisimu." Dalam sekejap, iblis merah mengeluarkan satu set baju besi di permukaan tubuhnya. "Jika kamu ingin menghabisi Jing Yun, maka kamu harus bertanya kepada jenderal besar ini, apakah aku setuju atau tidak." Mu Ping Chuan memegang pedang dan menghalangi jalan Jenderal Iblis berambut merah. Jenderal Iblis berambut merah itu meraung, lengan kanannya menari-nari dengan 5 kuku kaki yang tajam, dan menebas ke arah dada Mu Ping Chuan. Mu Ping Chuan memblokir dengan pedang, namun Mu Ping Chuan terpental ke belakang ratusan kaki. Awalnya, Mu Ping Chuan tidak sekuat Jenderal Iblis berambut merah, tetapi pada saat ini, menghadapi Jenderal Iblis berambut merah yang benar-benar gila setelah kehilangan putranya, Mu Ping Chuan tidak ada apa-apanya. Setelah memukul mundur Mu Ping Chuan, Jenderal Iblis berambut merah meraung dan mengejar Tan Yun. Mu Ping Chuan juga mengejar Jenderal Iblis dengan pedang. Tan Yun yang kehilangan lengan dan kakinya melarikan diri ke langit utara dengan putus asa, dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Tan Yun tampak cemas, dan butiran keringat muncul di dahinya. Tepat ketika dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikan krisis, dia tiba-tiba teringat suara Jenderal Besar Bai Feng. "Yuner, lari ke barat laut. Paman ada di sini untuk menyelamatkanmu." Mendengar itu, Tan Yun melepaskan kesadarannya dan menemukan bahwa di arah barat laut, seberkas cahaya melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tan Yun tahu bahwa seberkas cahaya adalah Jenderal Besar Bai Feng. Kegembiraan memenuhi dada Tan Yun, dan dia segera melarikan diri ke barat laut di sebelah kiri. Pada saat ini, suara Jenderal Besar Bai Feng bergema di benak Mu Ping Chuan. "Jenderal Besar Mu Ping Chuan, aku Bai Feng. Kita akan melakukan serangan bolak-balik.
dan membiarkan iblis berambut merah mati di tempat. Setelah mendengar ini, Mu Ping Chuan sangat bersemangat. Dia tahu bahwa bala bantuan telah tiba. Baiklah, setelah transmisi suara Mu Ping Chuan, dia memegang pedang ke arah barat laut dan mengejar Jenderal Iblis berambut merah. Pada saat ini, iblis raksasa berambut merah meneteskan air mata. Mata merahnya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan raungannya terdengar seperti guntur. Manusia sialan, kamu berani menghabisi anakku. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi berkeping-keping. Setelah 3 napas, Jenderal Iblis berambut merah muncul ribuan mil di belakang Tan Yun dan berkata dengan tegas, "Berikan nyawamu." Jenderal Iblis berambut merah itu tiba-tiba menyerang di belakang Tan Yun. Tepat pada saat kritis, Jenderal besar Bai Feng dengan baju besi, dipenuhi dengan aura kaisar suci tingkat 8, muncul di samping Tan Yun, meraih Tan Yun dengan tangan kirinya, dan melemparkannya ke dalam kekosongan di belakangnya. "Yuner, jangan khawatir tentang diriku. Cepat sembuhkan dirimu." Pada saat yang sama, Bai Feng mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan membanting telapak tangannya ke dalam kekosongan. Oke guys, sampai sini dulu ya ceritanya. Akhirnya ya, Bai Feng, aduh lama banget itu ya. Datangnya Mimin gemes juga. BTW guys, jangan lupa like ya. Tembusin sampai 200 guys. Ya, sekarang udah banyak banget like-nya, biasanya sedikit, sekarang udah mau nyampe 200 ya, semoga 200 oke. Sebelum video berakhir, Mimin bilang, sungguh membagongkan, terima kasih.